Para hadirin jamaah kaum muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama-sama mengkaji ilmu fikih ya, ibadah sehari-hari kita menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah dari 14 abad yang silam. Maka hari ini kita kembali lagi mengkaji apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan disunnahkan kepada umatnya. Kalau kita tidak mengkajinya, bagaimana mungkin kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kita tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung. Kita tidak pernah hidup di zaman Rasulullah. Maka al-ulama warasatul anbiya, orang-orang berilmu itu adalah yang mewarisi Nabi, mewarisi apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Dari ulama hingga pada hari ini kita pun mengkaji buku yang ditulis oleh ulama. Mudah-mudahan yang mengarang buku yang kita kaji pada hari ini pun juga diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas, kemarin pembahasan kita tentang apa, Bu? Sunnah wudu ya. Hal yang membatalkan wudu. Kita melanjutkan itu di sini. Hari ini kita membahas tentang wadah-wadah yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan. Itu wadah-wadah yang diharamkan kita menggunakannya dan wadah-wadah kita diperbolehkan untuk menggunakannya. Jadi wadah-wadah ini tidak semua wadah itu bisa kita gunakan. Di dalam Islam ada wadah-wadah yang tidak boleh kita gunakan dan bahkan haram hukumnya kita menggunakan wadah-wadah tersebut. Jadi sampai sedemikian itu kita diatur supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan. Karena segala yang dilarang oleh Allah itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada manfaatnya untuk kita. Sebetulnya kalau ada larangan itu udah jelas hadisnya, tidak perlu lagi orang yang beriman itu bertanya, ini kenapa kita seperti ini? Kenapa? Karena orang yang beriman itu udah yakin ini pasti ada manfaatnya. Itu. Karena kenapa ada wadah-wadah yang diperbolehkan, ada wadah-wadah yang tidak diperbolehkan. Itu Islam mengatur semua itu untuk kepentingan kita, supaya kita mendapat kebaikan, baik itu untuk kesehatan ataupun untuk kesuksesan kita baik di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat nanti. Insyaallah pada hari ini kita membahas itu, yaitu wadah-wadah yang diperbolehkan kita gunakan dan wadah-wadah yang tidak diperboleh kita gunakan. Yang lebih rincinya lagi yaitu adalah bab perabot emas dan perak. Itu. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Ini masih termasuk bab toharoh, ya. Karena pembahasan ini walaupun pembahasannya emas dan perak, wadah-wadah ini masih dalam bab toharoh. Karena melanjutkan kajian kita pekan yang lalu. Kalau pekan yang lalu itu hal-hal yang membatalkan wudu, ke hari ini masih di bab toharoh juga, yaitu wadah-wadah yang tidak diperbolehkan kita menggunakannya. Faslun, bermula ini fasal menjelaskan ma yahrumu isti'maluhu minal awani
wa ma yajuzu, yaitu bab yang menjelaskan wadah-wadah yang diharamkan kita menggunakan dan yang diperbolehkan. Wa bada'a bil awwali faqala, dan al-musannif pengarang buku ini mengawali pembahasan ini yaitu adalah wala yajuzu, yaitu barang-barang yang tidak diperbolehkan kita menggunakannya. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi al-musannif pengarang kitab ini membahas yang tidak diperbolehkan. Fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin. Ya, tidak diperbolehkannya selain dalam keadaan darurat bagi laki-laki maupun perempuan. Ya. Yaitu menggunakan wadah yang tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat, dan larangan ini bagi laki-laki dan perempuan. Isti'malu syai'in min awani dzahabi wal fiddah, yaitu menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini wadah-wadah yang tidak boleh kita gunakan. Menggunakan sesuatu barang-barang yang terbuat dari emas dan perak. La fi aklin wala fi syurbin, tidak boleh juga kita gunakan untuk makan ataupun untuk minum. Wala ghairihima wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil asah. Ya, la fi aklin wala fi syurbin, dan tidak juga boleh kita gunakan untuk makan ataupun untuk minum atau selain daripada keduanya. Sebagaimana yang diharamkan kita menggunakan seperti yang kita sebutkan di atas tadi, maka diharamkan juga bagi kita menyimpan barang tersebut menurut pendapat yang ashah, pendapat yang kuat. Jadi emas dan perak, kalau laki-laki, kalau kita gunakan untuk perhiasan boleh, karena kalau emas itu bagi perempuan diperbolehkan. Kalau penggunaan, tapi penggunaan kita pakai dijadikan perhiasan, itu diperbolehkan bagi perempuan. Tapi kalau bagi laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan barang yang terbuat dari emas, bahkan haram hukumnya. Karena pernah dalam suatu ketika Nabi itu, laki-laki itu yang tidak boleh, yang diharamkan barang-barang yang dia gunakan itu adalah yang pertama sutra, yang kedua emas. Dua ini tidak boleh laki-laki makainya. Kalau sempat laki-laki menggunakan dua barang ini dia pakai, maka haram hukumnya. Karena pernah suatu ketika Nabi itu di tangan kanannya ada kain sutra, di tangan kirinya ada emas. Lalu Nabi mengatakan, inna hadzaini haramun li zukuri ummati, karena sesungguhnya dua barang ini diharamkan untuk umatku yang laki-laki, tapi tidak untuk perempuan. Bahkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dikatakan, wa yahrumu 'alal rijal ruksul harir wa takhattum bidzahab, dan diharamkan bagi laki-laki itu memakai pakaian dari sutra dan memakai barang yang terbuat dari emas. Jadi tidak diperbolehkan, karena di dalam keduanya itu ada emas dan perak itu ada sifat lembut, dan laki-laki kalau menggunakan itu dia cenderung untuk lembut, itu kan kayak inilah
Apa namanya itu? Bisa. Kalau perempuan boleh. Kalau perempuan boleh seperti itu. Kemudian kalau perempuan ya nggak apa-apa, memang bagus seperti itu. Tapi kalau laki-laki tidak. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan itu kan dipakai oleh ahli surga nanti. Jadi di surga nanti kita pakai pakaian sutra. Jadi kalau laki-laki pakainya di bumi, maka di surga nanti tidak bisa lagi pakai itu. Kemudian kalau emas itu kenapa? Kok perempuan boleh, laki-laki enggak? Ada yang tahu enggak, Bu? Karena perempuan kan ada penemuan baru kalau menurut kita pandang dari sisi agama, karena emas itu bisa memunculkan sifat sombong. Jadi maka laki-laki tidak boleh pakai. Terus perempuan boleh sombong? Enggak boleh juga. Tapi ada dalam satu kondisi perempuan itu harus sombong supaya orang tidak bisa menyagilnya. Jadi kan kalau pakai emas kan orang kan ngeri. Wah, ini bukan kaleng-kaleng ini. Jadi takut dia. Tapi kalau laki-laki bisa memunculkan sifat sombong. Ini dari sisi agamanya. Jadi kalau kita pakai emas itu kan laki-laki. Orang yang tidak berpunya akan berkata, ini orang itu. Orang akan tertarik melihatnya, tapi mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya bisa mengeluh nantinya ketika melihat laki-laki pakai emas. Itu suaminya aja pakai emas. Bagaimana istrinya gitu kan? Dia hanya bisa khayal, hanya bisa menghayal saja. Dan ini tidak diperbolehkan. Maka kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang sombong. Kalau dari sisi medis, penemuan baru ilmu teknologi ini, ya ada penyakit namanya penyakit apa? Alzheimer ya. Apa nama Alzheimer? Penyakit yang ini tidak, karena emas itu mengandung apa namanya? Atom-atom apa itu yang bisa masuk ke lapisan kulit, kemudian bisa menumpuk dan pada akhirnya bisa berdampak kepada penyakit Alzheimer tadi. Jadi dari sisi medis ini luar biasa. Pandangan Rasulullah dari 14 abad yang silam diteliti dari teknologi yang baru, maka dari sisi medis pun ini tidak baik bagi kita. Tapi kalau bagi perempuan diperbolehkan, karena perempuan itu katanya ada dua keutamaan yang tidak ada pada diri laki-laki. Karena ada lemak pada diri perempuan itu yang bisa menghancurkan racun-racun itu. Dan juga perempuan ada setiap bulannya menstruasi sehingga itu bisa keluar. Bagi laki-laki tidak. Nah, itu dari sisi medisnya. Terlepas dari itu semua, bahwasanya kalau Rasulullah melarang kita pasti ada kebaikannya, pasti ada manfaatnya. Walaupun tidak dijelaskan, tetap aja kita orang beriman mematuhi rambu-rambu tersebut. Jadi, tapi pembahasan ini itu adalah barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, bukan perhiasan. Pembahasan yang barusan ini kami jelaskan itu perhiasan. Tapi laki-laki boleh menggunakan perak, tapi tidak dibolehkan menggunakan emas. Tadi mana tadi? Tidak boleh kita menggunakan barang yang terbuat dari emas dan perak, baik itu laki-laki maupun perempuan, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi janganlah kita pakai apa namanya itu koleksi emas di rumah itu kan, tidak boleh, Bu. Haram hukumnya. Bagi ibu-ibu yang hobi koleksian ya kan, pergi ke pasar beli ini beli itu ya kan, jangan terlalu mewah nian, apalagi itu emas. Yang beli itu pakai duit suami pula tuh, pakai cangkir mahal dihias-hias taruh di lemari gitu kan, tapi suaminya minum pakai cangkir apa? Hadiah rinso. Dapat hadiah pecah, hadiah rinso, ganti lagi hadiah daya. Padahal yang dikoleksi di lemari itu apa? Wah, cangkir-cangkir mahal. Cangkir-cangkir berapa itu harganya? Dikoleksi, orang nengok semua. Giliran suami minum pakai cangkir hadiah
hadiah rinso, pecah hadiah rinso, ganti lagi hadiah daya. Tidak pernah suami dapat minum pakai cangkir yang mahal-mahal di lemari itu. Itulah kadang ibu-ibu itu gengsinya sangat tinggi, sangat luar biasa. Memang perempuan seperti itu, Bu. Perempuan itu sebagian besar dia paling tidak tahan digoda setan. Kalau laki-laki apa? Dia tidak tahan digoda wanita. Tengok itu, Nabi Adam itu keluar dari surga kenapa? Karena godaan apa? Hah? Mana ada setan? Siti Hawa yang menggodakan Nabi Adam tuh. Siti Hawa siapa yang menggodanya? Setan. Makanya perempuan tidak tahan digoda setan, laki-laki tidak tahan digoda perempuan. Jadi tidak boleh kita mengoleksi barang-barang yang terbuat dari emas dan perak. Jangan sekali-kali kita mengoleksi barang-barang terbuat. Tapi kalau kita jadikan perhiasan boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita buat cangkir, asbak, mungkin suami kita padang rokok itu kan, wah asbaknya dari emas itu tidak boleh. Tapi kalau tulisan boleh tidak? Boleh. Contohnya apa? Asbak emas, tulisan boleh. Asbak emas misalnya. Tapi bukan emas, tulisannya aja bacanya itu asbak emas, nah itu boleh. Capnya, baconya baik, ya dosa tak? Dosa lah mungkin tak karena bohongnya. Padahal asbaknya bukan emas kan, kita buat mereknya emas. Nah, tapi menggunakannya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu bohongnya, mungkin kita berdosa. Ngapain bohongnya orang? Mereknya asbak emas, padahal dia wadah yang dilarang seperti yang kita sebutkan di atas tadi juga dilarang kita untuk menyimpannya. Kita simpan barang itu dalam bentuk perhiasan, bukan perhiasan ini ya, kayak koleksian. Nah itu yang tidak boleh. Kemudian wayahrumu aidan al-ina al-matli bizahabin au fiddah in hasala minat tula'i syai'in bi'urdihi 'alan nar. Dan diharamkan juga menggunakan wadah yang dilapisi dengan emas ataupun perak. Nah itu tidak boleh. Kita menggunakan barang yang dilapisi dengan emas dan perak. Kalau kita, emas itu kan kalau dia bercampur dengan sesuatu barang apapun, ketika kita bakar itu kan muncul itu emasnya, itu bisa muncul itu kan. Nah itu yang membuat tidak diperbolehkan. Itu kalau emasnya muncul, nampak kadar emasnya ketika dibakar, maka itu tidak diperbolehkan. Wa yajuzu isti'malu ina'in ghairihima, dan diperbolehkan memakai wadah-wadah selain daripada yang dua ini. Jadi selain yang dua ini boleh, tapi yang dua ini tidak boleh. Haram hukumnya kita jadikan wadah-wadah ataupun kita simpan sebagai koleksian kita, maka itu tidak diperbolehkan. Ai ghairi dzahabi wal fiddah minal awani, yakni yang keduanya itu adalah emas dan perak. Kemudian seperti minal awani an-nafisah, yang diperbolehkan itu seperti barang-barang kaina in yakutin, yaitu seperti wadah-wadah yang terbuat yakut, apa itu, kayak mutiara, mungkin nak mutiara, intan, apa segala macam. Nah itu boleh. Kalau ibu punya itu, ada yang punya mutiara di rumah, pakai intan, itu dijadikan wadah ataupun ini, diperbolehkan. Tapi kalau emas dan perak, jangan sampai. Kemudian
Wa yahrumu al-ina'u al-mudabbi bidabbatin fiddatin kabiratin urfan lizinatin. Ini kita perhatikan. Dan diharamkan menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang besar dengan tujuan untuk perhiasan. Diharamkan, ya, diharamkan menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang besar kalau tujuannya untuk perhiasan. Ini niatnya untuk apa? Untuk apa ditambal ini? Ini untuk perhiasan saja, koleksi saya supaya orang bisa melihat-lihat. Itu diharamkan hukumnya. Tidak diperbolehkan. Fa in kanat kabiratan li hajatin jaza. Tapi kalau kita gunakan, kalau tambalannya itu besar tapi untuk hajat yang penting. Ini ada, kalau tidak pakai ini memang harusnya pakai ini, hajat, karena ada hajat di situ. Apalah contohnya? Darurat lah istilahnya. Maka itu boleh. Tapi ma'al karohati, masih makruh hukumnya. Jadi kalau tambalan perak itu, ini perak ya, bukan emas nih. Pembahasannya perak. Kalau kita menggunakan barang yang ditambal dengan perak dan tambalannya itu besar, maka itu diharamkan. Diharamkan kita menggunakannya. Kalau kita menggunakan perak itu dengan tambalan yang besar karena ada hajat di situ, maka boleh tapi makruh. Paham enggak? Jadi kalau ada kita punya barang itu ditambal dengan menggunakan perak, tujuannya enggak jelas, untuk perhiasan saja, kita koleksi taruh di lemari, maka itu hukumnya haram karena tidak ada kepentingan di situ. Untuk apa kita? Untuk sombong, untuk apa segala macam, maka itu haram hukumnya. Tapi kalau tambalannya besar seperti yang pertama tadi, dengan tujuan ada hajat di situ. Misalkan, ini kalau kita tidak pakai ini, maka ada mungkin dalam keadaan darurat lah. Mungkin apalah contoh ya? Kalau dalam keadaan darurat itu. Pokoknya kalau ini memang mendesak, kita harus pakai ini, memang untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan, maka masih boleh. Tapi tetap saja itu hukumnya makruh. Kalau untuk kepentingan tambalannya besar, boleh tapi makruh. Kalau tambalannya besar, tidak ada kepentingannya di situ, maka hukumnya haram. Ya Bu ya, itu. Kemudian au saghiratan urfan lizinatin kurihat au lihajatin fala tukrah. Kalau kecil, kalau kecil tujuannya untuk perhiasan tadi, maka hukumnya makruh. Tambalan peraknya kecil cuma sedikit. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk perhiasan. Untuk maksudnya untuk tidak dipakai ya, untuk kita jadikan pajangan begitu. Maka hukumnya makruh. Tapi kalau dia sedikit untuk kepentingan, maka hukumnya tidak makruh, boleh. Saya mencarikan contohnya itu sulit juga. Apa ya? Intinya kalau kita pakai itu ada kepentingan di situ gitu nah. Dan ini membawa dampak kemaslahatan. Itu boleh. Tapi dikit saja. Tapi kalau banyak dalam keadaan darurat boleh tapi makruh. Gitu. Paham Bu? Paham ya? Gitu. Tapi ada mungkin ibu-ibu di sini yang pakai wadah dari itu. Punya wadah yang terbuat dari emas. Iya. Itu yang diharamkan hukumnya. Enggak ada pilihan. Emas enggak ada pilihan. Tapi ini yang kita bahas tadi baru ini namanya perak. Tapi dikatakan oleh di sini oleh musannif pengarang kitab ini,
Amma dombatuz zahabi fatahrumu mutlaqan. Kalau tambalannya itu terbuat dari emas, haram secara mutlak. Nah, tidak bisa diganggu gugat lagi. Haram secara mutlak. Ini yang ada apa namanya itu? Baik kecil ataupun besar. Kecil saja emasnya tidak boleh. Tidak nampak ada dalam, tidak boleh juga. Kalau kita jadikan sebagai pajangan. Wah, pakai emas, piringnya terbuat dari emas, misalkan cangkirnya terbuat dari emas, maka tidak boleh, haram hukumnya. Ataupun tambalan, jangankan emas utuh, tambalannya saja tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena menggunakan itu akan memicu kesombongan, dan orang yang melihat barang itu pengen seperti itu, tapi apalah daya, mereka hanya bisa menghayal saja. Ada ini membuat teman kita menghayal, itu yang tidak boleh. Supaya cobalah saya bisa kayak teman saya ini. Pengen yang saya kayak itu yang tidak boleh. Dan kita ini kadang-kadang memang tujuannya kayak gitu, supaya orang itu pengen nengoknya itu kan. Tapi kita tahu bahwa kawan kita tidak akan mampu melakukan itu, dan itu tidak diperbolehkan. Maka jangan sekali-kali lah Bu, punya, walaupun kita punya uang banyak lah, sedekahkan baik. Yang mana? Ada ya? Ada kadar emasnya ya? Lapisan emas. Kalau untuk masjid ya, wallahu a'lam lah Bu. Tapi kalau kita bahasnya di sini tidak boleh. Enggak ada diperbolehkan menggunakan barang yang dilapisi dengan emas. Kalau kita jadikan pajangan. Tapi mungkin ada pembahasannya. Tapi kalau di buku ini dalam mazhab Syafi'i maka tidak diperbolehkan itu. Dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan menggunakan barang yang kita jadikan koleksian, maka itu dilapisi dengan emas, maka itu tidak diperbolehkan. Apalagi gigi. Itu yang paling parah itu. Buat gigi. Gigi yang terbuat dari emas. Wah, itu yang paling besar nih itu tuh dosanya. Ya. Masa ya gigi, ada orang giginya emas? Saya tidak paham lah itu. Tapi jelas itu tidak boleh. Secara mutlak tidak diperbolehkan. Tapi yang diperbolehkan itu bagi perempuan kalau itu dipakai dijadikan perhiasan. Kayak gelang, cincin, kalung, emas ya. Kalau perak boleh bagi laki-laki dan perempuan kalau dipakai sebagai perhiasan. Kalau laki-laki kan hanya boleh cincin. Kalau gigi enggak. Yang dipakai itu adalah di tangan, di gelang, bukan gigi enggak. Boleh. Karena Rasulullah kan pakai cincin. Dalam mazhab Syafi'i cincin itu sebelah kiri, Bu. Kelingking sebelah kiri. Kelingking matanya itu ke dalam, bukan keluar. Dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau kita nengok orang pakai cincin sebelah kanan, matanya itu ke dalam, itu sunnah Rasul. Tapi kita tidak menyalahkan juga orang yang pakai sebelah kiri, dan dalam mazhab yang lain juga ada yang mengatakan seperti itu. Riwayatnya sahih semua. Hadis riwayat sahih Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah itu menggunakan cincin itu ditaruh di jari kelingking sebelah kanan dan matanya itu menghadap ke dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain ada lagi dari riwayat yang sama juga Anas bin Malik, dari riwayat Imam Muslim juga sahih juga sebelah kiri. Tapi manalah? Tapi mazhab Syafi'i mengambil yang sebelah kiri, yang sebelah kanan dan matanya menghadap ke sini. Jadi kalau ada ustaz-ustaz yang kalangan mazhab Syafi'i itu dia pakai cincin yang menghadap ke sini. Itu Bu ya. Itu saja mungkin pembahasan kita pada hari ini. Ya Bu.
logam, emas batangan ya. Hah? Untuk investasi. Kalau untuk investasi, Allahu a'lam lah ya. Tapi kalau di sini Bu, yang saya bahas ini, itu haram kita menggunakan emas. Perabotan, ya perabotan itu baik itu kita gunakan sebagai wadah, ini wadah ya, ataupun kita simpan. Ini wadah Bu. Wadah bukan yang kayak tadi itu, kayak apa namanya? Wadah-wadah kayak cangkir apa segala macam. Yang di sini itu wadah Bu, afwan. Bukan ininya. Yang tadi itu diperbolehkan, tapi yang tidak diperbolehkan saya lupa pula. Makanya saya bingung tadi kan. Yang tidak diperbolehkan itu wadah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Wadah Bu. Wadah yang tidak diperbolehkan. Ini bukan ini. Kalau wadah ini Bu, mutlak tidak diperbolehkan. Baik itu simpan ataupun tidak. Wadah apa nak? Wadah minum, wadah makan itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau kayak tadi, bolehlah berarti. Karena itu bukan wadah. Saya lupa menjelaskan ini. Astagfirullah. Ini maaf ya. Ya, wadah. Ini judulnya tadi wadah. Kok kita bisa ini ya? Nah, memang saya terlalu tekstual di sini tadi. Terlalu serius. Afwan Bu. Ya, yang tidak diperbolehkan tuh wadah. Wadah tidak boleh. Nah, kalau kayak ini kan, ayo wajar be orang buat itu ya. Karena mereka jelas lebih tahu, gitu kan. Ubah, karena itu bukan ini. Nah, oke Bu ya. Afwan. Yang tidak boleh-bolehkan wadah. Kalau kayak ini bolehlah. Kayak tadi. Cincin itu bagi laki-laki ya. Kalau perhiasan seperti itu bagi laki-laki, bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Baik itu emas asli ataupun emas palsu. Apa emas palsu? Ya emas ini emas palsu. Nggak boleh dia pakai. Kalau ibu bolehlah pakai emas yang palsu, baik asli atau palsu boleh. Tapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam Islam. Tapi kalau bagi laki nggak boleh. Baik emas asli ataupun emas yang tidak asli, kayak emas Jawa, tidak boleh dipakai bagi laki-laki. Itu hukumnya haram, LGBT. Ini dah. Minum, makan, juga tidak boleh. Tetap tidak diperbolehkan Bu. Ini di sini kan dikatakan seperti ini.